Kemarin Rexus baru aja rilis produk baru mereka, yaitu Rexus Snare CM10, sebuah mikrofon kondenser yang menurut saya cukup keren di harga yang nggak sampai 500 ribuan. So let's go kita bahas. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, jadi ini adalah mic yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu adalah Rexus Snare CM10. Mic kondenser yang menurut saya dia tuh udah keren ya, bahkan dari tampilannya aja saya udah dibikin suka. Di paket penjualan kita udah dikasih stand mic-nya yang terdiri dari base yang berbentuk lingkaran dan sebuah pole stand-nya. Secara pemasangan kita bisa aja ya langsung pasang dari mic ini langsung ke base-nya, atau bisa juga pakai pole stand untuk dapat posisi mic yang lebih tinggi. Oh ya, pastinya kalian juga bisa pasang mic ini ke boom arm mic ya, asalkan kalian itu pastikan ukuran mounting di boom arm-nya itu cocok sama mic ini. Seperti yang kalian lihat di sisi mic ini kita bisa atur posisi hadapnya sesuai dengan kemauan kita, dan saya juga suka ya karena fleksibel banget, ini bisa puter-puter mic-nya 360 derajat. Di bagian base-nya sebenarnya kita juga bisa miring-miringin sudutnya gitu ya, tapi ya buat apa juga. Overall mic ini kelihatan simple sih, cuman ada satu knob di bagian samping dan sebuah tombol di bagian bawah. Logo Rexus juga nggak terlalu mengganggu ya di sini, dan saya juga cukup suka logonya ini kelihatan sedikit lebih mewah lah karena ditaruh di plat kayak gini. Nah, knob di samping ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, kalau kita tekan sekali, maka mic ini akan mute, ditandai dengan warna merah pada LED di bagian tengah. Kalau kita tekan lama, maka tombol ini berfungsi untuk berganti antara mode input gain dan volume gain. Saat ada di mode input gain, kalau kita putar knobnya, kita bisa mengatur input gain dari mic-nya. Makin besar gain-nya, makin besar juga volume suara yang ditangkap oleh mic. Ditandai dengan warna biru LED yang makin terang. Sedangkan kalau di mode volume gain, pas kita putar knobnya, dia akan mengubah volume untuk mendengarkan suara dari mic-nya. Lanjut, di bagian bawah ada port 3,5 mm untuk colok headset langsung ke mic ini buat keperluan monitoring, kemudian ada juga port USB Type-C dan sebuah tombol RGB buat atur LED di bagian bawah mic. Ada 9 warna yang bisa kita pilih di sini, tapi kalau misalkan kalian nggak suka yang dangdut gitu, ya kalian matikan aja dengan cara tekan tombol RGB-nya dengan agak lama. Oke, untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri ya, dari awal video saya tuh udah pakai mic Rexus Snare ini untuk voice over, dan ya menurut saya kualitasnya cukup baik walaupun memang bukan yang bagus banget ya karena kan harganya juga terjangkau, tapi buat pemula menurut saya ini adalah mic yang cukup keren. Dan yang paling saya suka adalah dia tuh punya polar pattern yang cardioid ya, disebut dengan hypercardioid, dan menurut saya cardioidnya itu rapi, jadi dia akan nangkep di bagian depan mic-nya aja, di bagian yang ada grillnya itu ya. Dan kalau saya puter, jadi kalau ada suara dari samping, dari belakang, dan dari samping lagi saya putar, itu suaranya nggak terlalu kedengaran, jadi dia lebih meredam untuk di bagian samping dan bagian belakangnya. So kalau kalian suaranya mau kedengaran jelas ya dari bagian depannya aja. Jadi harapannya kalau misalkan kalian pakai mic ini di suasana yang agak rame atau mungkin ada suara AC, suara kipas, itu harusnya bisa teredam dengan baik di mic ini. Oke, terakhir saya mau ngetes suara keyboard gitu ya. Kalau misalkan saya lagi meeting pakai mic ini, terus saya sambil ngetik gitu ya, atau mungkin saya main game gitu ya, in game gitu sama teman-teman gitu, main CS, main Dota gitu di Discord, terus saya sambil klik tek ini, apakah mengganggu atau enggak, kalian bisa dengerin sendiri, karena bisa jadi ada beberapa mic di luar sana yang dia tuh terlalu sensitif, jadi sampai suara keyboard dan mouse-nya juga masuk sehingga di taraf mengganggu, dan kalian bisa nilai nih di mic ini tuh apakah sampai ke taraf mengganggu itu atau enggak. So, kesimpulannya dengan harga 500.000 kurang sedikit, Rexus Snare ini menurut saya udah cakep banget lah dengan fitur positioning dia yang sangat fleksibel. Apalagi kalau kalian nanti kapan-kapan mau nambahin boom arm, yaitu malah makin fleksibel lagi. Dan juga hasil suara yang udah bagus banget buat harganya buat casual user.
Tapi tentunya kalau kalian mau pakai mic ini buat ngonten, saya sarankan sih kalian belajar dikit lah ya untuk menghilangkan noise pakai software editing di PC ataupun di HP kalau ada. Karena mic ini dari sananya tuh nggak punya fitur noise cancellation, jadi ya jaga-jaga aja kalau misalkan dia nangkep suara AC kalian, kipas kalian, atau suara PC kalian, kalian bisa belajar untuk menghilangkan itu semua melalui software editing. Yang saya kurang suka dari mic ini adalah dari knopnya yang ada di samping mic ini, yang dia itu menurut saya bikin bingung ya kalau kita ada di mode input gain. Karena walaupun udah ditandai dengan LED sebagai indikator, knopnya ini bisa diputar terus gitu loh, jadi kayak infinity, nggak ada stoppernya. Jadi orang awam mungkin akan bingung, tadi itu udah ngedein berapa step atau kecilin berapa step, dia mungkin nggak bisa inget ya. Dan sebagai info aja, kalau saya lihat di review lain, itu katanya si Rexus Snare CM10 ini punya 10 step buat ngecilin atau ngedein input gain mic-nya. Jadi mungkin kalau kalian nggak terlalu ngeh gitu ya sama LED indikatornya, kalian hitung manual aja, dikecilin dulu pol atau gedein dulu pol, baru dihitung satu-satu. So, saran saya kalau misalkan Rexus mau ngelanjutin seri mic-nya lagi, saran saya sih mendingan kalau knop itu dipisah aja ya antara knop untuk input gain dan knop untuk volume gain atau output gain. Jadi yang input gain itu dikasih stopper lah, minimal dan maksimalnya, sehingga orang itu bisa lebih mudah buat ngelihat ini tuh udah maksimal atau minimal untuk input gain-nya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja review saya kali ini dengan Rexus Snare CM10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!